Ibu Widi mungkin bisa mengaktifkan mic-nya dulu. Siapa yang akan presentasi? Kami bertiga, Bu. Cuma menunggu teman kami satu lagi kendala sinyal. Oh iya benar. Sudah masuk Ibu Fadila ya, Fadila. Iya. Nurul Putri sudah masuk, tapi mungkin masuk. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang validitas angket self-confidence peserta didik menengah pada pembelajaran matematika. Ada 4 poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk pendahuluan, menurut K. Kurhentati NR.H. Santoso pada tahun 2018, salah satu jenis soft skill yang menyebabkan peserta didik kurang memahami matematika adalah kepercayaan diri yang rendah. Keyakinan adalah sikap individu di mana seseorang memiliki mental yang positif dan mampu mengkondisikan dan juga mengevaluasi dirinya dan lingkungannya sehingga individu merasa nyaman dalam melakukan kegiatan dan mencapai tujuan yang direncanakan. Seseorang dengan kepercayaan diri tinggi akan selalu merasa terkontrol dalam hidup mereka dan mampu melakukan apa yang mereka rencanakan, inginkan, dan harapkan. Menurut penelitian relevan dengan penelitian ini, Heri Sardiana, Tri Johanto, Utari Sumarmo terkait peranan PMB terhadap kemampuan pemecahan masalah matematik dan percaya diri peserta didik. Hasil penelitiannya yaitu dalam kemampuan pemecahan masalah matematik, peningkatannya, dan dalam percaya diri peserta didik yang mendapat perlakuan pembelajaran berbasis masalah mencapai mutu yang lebih baik daripada mutu yang dicapai peserta didik yang mendapat pembelajaran biasa. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji validitas dan reliabilitas angket self-confidence peserta didik sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan dengan menggunakan RACH model. Perhitungan menggunakan aplikasi Wingstep yang dapat digunakan khusus untuk RACH model. Dan yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Fadilah. Halo, Ibu Fadila. Oke, baik. Silakan. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif survei. Subjek pada penelitian ini berjumlah 212 peserta didik dengan jenjang 36 peserta didik SMP, 53 peserta didik SMA, dan 123 peserta didik SMK. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan RAS model. Untuk teknik pengumpulan data, kami menggunakan kuesioner yang sudah divalidasi oleh 2 orang, yaitu dosen ahli dan 1 pendidik ahli dalam bidang pendidikan matematika. Kemudian penelitian ini terdiri dari 6 indikator dengan 17 pernyataan yang digunakan untuk menentukan self-confidence dalam skala Likert, yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian lanjut. Menurut B. Sumintono dan W. Widiarso tahun 2014, untuk menetapkan keandalan dari model RASH, terdiri dari 3 kriteria indeks yang sesuai, yang merupakan Cronbach Alpha, Item and Person Reliability,
dan item and person separation. Bisa kalian lihat pada tabel di bawah ini. Oke, bisa dilanjut. Selanjutnya, menurut Sumintono dan Widiarso tahun 2014, tabel 3 memperlihatkan 3 kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kecocokan item, yaitu Outfit Mean Square Values atau MNSQ, Outfit Z Standardized Values atau ZSTD, dan Point Measure Correlation atau PTMA-CORE. Item fit dapat menginformasikan bahwa item berfungsi normal untuk pengukuran yang seharusnya. Sementara itu, jika item menunjukkan ketidakcocokan, itu ditunjukkan bahwa responden memiliki kesalahpahaman terhadap item. 3 kriteria di atas juga dapat digunakan untuk menilai orang yang fit. Jadi pada tabel di bawah ini menunjukkan rentan dari MNSQ, ZSTD, dan PTMA-CORE. Oke, next. Dan yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Next. Bisa di next, Widi. Pada validitas instrumen, yang pertama item fit. Menurut Saidi dan Xu tahun 2019, item fit dapat berfungsi normal dalam pengukuran. Jika item tidak cocok, maka responden memiliki kesalahpahaman pada setiap itemnya. Pada item yang gagal memenuhi 3 kriteria, yaitu outfit MNSQ, outfit ZSTD, dan PTMA-CORE, dapat ditingkatkan dan dimodifikasi untuk memastikan kualitas dan kesesuaian item. Lanjut. Dan ini adalah tabel 4, yaitu urutan item yang tidak sesuai. Bisa dilihat pada tabel yang di bold, karena itu tidak sesuai dengan rentangnya. Next. Pada tabel 4, dari hasil diketahui ada 4 item, yaitu I7, I3, I1, dan I16 yang memenuhi 3 kriteria menurut Suminto dan Widiarso tahun 2014, dan sisanya memenuhi 1 dari 3 kriteria. Maka nilai tersebut dapat ditandai dengan fit atau valid dan masih dapat digunakan dalam penelitian, menurut Faradila dan Febriani tahun 2021. Sehingga dari 17 item pernyataan semua dinyatakan valid atau fit dalam kuesioner. Next. Yang kedua ada person fit. Para responden yang berjumlah 212 siswa pada jenjang SMP, SMA, dan SMK, ada 19 responden yang mencetak nilai outfit ZSTD lebih besar dari 2,0, berarti item tidak dapat diprediksi. Sementara skor responden kurang dari min 2,0 ada 25. Itu berarti item terlalu mudah diprediksi menurut Suminto dan Widiarso tahun 2014. Sementara itu, responden lainnya memiliki nilai outfit ZSTD dalam kisaran dapat diterima min 2,0 sampai 2,0. Dalam penelitian ini, item-item cocok untuk 168 responden sebesar 79,25% dan tidak fit untuk 44 responden sebesar 20,75%. Analisis yang digunakan pada responden menunjukkan kualitas untuk penilaian pada analisis Rush. Lanjut. Yang ketiga ada reliabilitas. Informasi dapat ditampilkan melalui output summary statistik, salah satunya nilai untuk pengukuran reliabilitas, yang terdapat pengukuran dari tinjauan item reliability dan person reliability, serta interaksi antara responden dengan item. Berikut adalah gambar dari output summary statistik yang menunjukkan nilai reliabilitas instrumen yang digunakan. Lanjut. Nah, berdasarkan output tersebut, yaitu nilai kerokoban alfanya yaitu 0,51 interprestasi moderate, nilai person reliability yaitu 0,45 interprestasi low, nilai item reliability yaitu 0,99 interprestasi excellent, nilai person separation yaitu 0,90 interprestasi good, dan nilai item separation yaitu 13,46 interprestasi excellent.
Lanjut ke Lala. Oke, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pada rentan nilai outfit MNSQ, outfit ZSTD, dan PTMA correlation, didapatkan hasil bahwa ada 4 item, yaitu I7, I3, I1, dan I16, valid dengan memenuhi ketiga kriteria. Sedangkan item sisanya memenuhi setidaknya 1 dari 3 kriteria. Setelah dilakukan analisis data responden terkait instrumen self-confidence, diperoleh hasil bahwa instrumen self-confidence pada penelitian ini dinyatakan reliable dan valid. Dengan semua 17 item pernyataan dikatakan valid, sehingga untuk meneliti self-confidence bisa menggunakan instrumen ini. Selanjutnya, berdasarkan tabel 5 pada reliabilitas, memiliki item yang cocok yaitu 168 responden atau sekitar 79,25%, dan analisis yang dilakukan pada responden tersebut menunjukkan temuan berkualitas dan valid untuk penilaian menggunakan analisis Rush. Berdasarkan analisis reliabilitas koefisien dari Cronbach atau alfanya itu sama dengan 0,51, dikategorikan moderat atau sedang. Untuk reliabilitas responden dikategorikan low atau rendah, dan reliabilitas item masuk ke dalam kategori excellent. Dengan demikian, instrumen self-confidence yang diteliti dapat dikatakan reliable. Sekian dari kami, terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembekalan yang pertama tadi tentang validitas angket self-confidence. Nah, itu yang saya penasaran ya, mungkin angketnya bisa seperti apa? Bisa ditunjukkan mungkin contoh angketnya ya, Ibu Fadila, Ibu Wida, dan Ibu Dinda. Saya mau melihat bagaimana indikatornya tuh seperti apa saja yang tadi. Bisa ditampilkan kah angketnya? Bisa, Bu. Mohon tunggu sebentar ya. Oh ya, oke, baik. Ya, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung jika Bapak Ibu punya pertanyaan. Ya, mungkin sambil menunggu Ibu Fadila, saya mau bertanya untuk pemakalan yang kedua. Oh ya, mohon maaf, sudah ada. Seperti ini, Bu, untuk artikelnya, angketnya. Untuk angketnya, saya pikir sudah dibuat dalam satu instrumen begitu, Ibu. Nah, ini untuk instrumen yang dipakai. Iya. Oke, baik. Jadi indikatornya itu keyakinan, dapat mengambil tindakan, memiliki konsep diri yang positif, keberanian, ya, menjadi tidak takut untuk menghormati usahanya. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kemudian saya tanya, ini dianalisisnya dengan metode analisis Rush. Kalau model Rush itu analisisnya seperti apa ya, Ibu? Rush ini kualitatif kah, kuantitatif kah? Secara kuantitatif, Bu. Oh iya. Baik, jadi ini hitungannya seperti apa, Ibu? Mungkin menghitung butir, dari butir yang diperoleh, kemudian dianalisisnya. Coba ke bawah lagi, bisa? Nah, jadi ini, Bu, untuk hasil yang udah kita dapat, kita lihat dari outfit MNSQ, outfit ZSTD, dan PTMA core-nya. Apakah berada di rentan yang sudah ditentukan itu, Bu? Oh iya, baik. Jika dia tidak berada pada rentang itu,
Bagaimana Ibu? Karena kan ini syaratnya ada 3. Apabila dia memenuhi semua syarat, berarti kan dia valid. Kalau misalnya cuma salah satu yang memenuhi syarat, dia masih bisa dikatakan valid, Bu. Oh, walaupun hanya satu saja ya? Iya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Saya pikir menarik ya untuk kita lihat. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada mungkin kita bisa mengakhiri sesi yang ketiga ini dengan kita memberikan aplaus kepada pemakala-pemakala di sesi ketiga ini.